Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk pelajaran IPA kali ini masih perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi dua kemarin, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kemarin sudah kita bahas proses perkembangbiakan secara generatif, kemudian macam-macam penyerbukan sudah kita bahas, kemudian perantara penyerbukan ini akan kita bahas sekarang. Penyebaran biji juga akan kita bahas, juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif nanti akan kita bahas. Baiklah, kita akan membahas perantara penyerbukan, yaitu penyerbukan itu ternyata serbuk sari menempel ke kepala putik itu ternyata tidak bisa menempel dengan sendirinya, harus dibantu dengan bantuan macam-macam. Penyerbukan dengan bantuan hewannya itu bisa serangga, lebah, kupu, kemudian hewannya itu bisa burung, bisa kelelawar, bisa siput, dan lain-lain. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan ini biasanya bunganya itu warnanya sangat mencolok, berbau khas, kemudian ada madu di sana atau nektar, kemudian putiknya itu tersembunyi. Contoh tumbuhannya yaitu pohon jambu, pohon mangga, pohon durian, dan buah-buahan yang lain itu mesti dibantu oleh serangga. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ini biasanya putiknya itu tertutup sehingga harus dibuka oleh manusia, kemudian benang sari atau serbuk sarinya kemudian ditempelkan di kepala putiknya, baru bisa terjadi penyerbukan. Contoh tumbuhannya adalah salak vanili dan bunga anggrek, dan lain-lain masih banyak ya. Kemudian penyerbukan dengan bantuan angin, ini serbuk sarinya ringan sehingga dia bisa terbang. Contoh tumbuhannya itu adalah bangsa rumput-rumputan seperti padi, jagung, rumput, bambu, tebu, dan lain-lain. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan air. Ini biasanya tumbuhan air juga, yaitu tumbuhannya hidrilla, kangkung, eceng gondok, teratai, pohon bakau, dan lain-lain. Penyebaran biji dapat tersebar atau dapat pindah ke tempat yang lain itu juga dengan bantuan bermacam-macam. Ini bisa kalian baca di halaman 7 buku paket SPS Erlangga ya. Silakan dibaca betul-betul kalau ingin kalian tahu. Kemudian setelah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, maka yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu disebut juga perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Kalau kemarin kawin itu antara putik dan serbuk sari, alat kelamin jantan benang sari, alat kelamin betina itu putik. Itu kalau bertemu itu disebut penyerbukan ya. Sekarang secara vegetatif itu tidak ada perkawinan. Jadi ini perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibagi dua, yaitu secara vegetatif alami dan secara vegetatif buatan. Secara vegetatif alami
itu kalau dibiarkan saja, tumbuhan itu akan menjadi banyak dengan sendirinya tanpa adanya perkawinan ya. Kemudian kalau yang secara vegetatif buatan itu biasanya dibuat oleh manusia tanpa perkawinan, kemudian kita dapat memperbanyak tumbuhan itu dapat dengan bantuan dapat dibuat oleh manusia. Nanti kita bahas minggu depan. Nah, ini secara vegetatif alami ini ada sekitar 8. Yang pertama membelah diri. Jadi tumbuhan itu dapat bertambah banyak atau berkembang biak itu dengan membelah diri. Contoh tumbuhannya adalah bakteri, ganggang hijau dan lain-lain. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang bersel satu, tidak bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu dengan spora. Spora contoh tumbuhannya itu lumut, jamur, suplir, tumbuhan paku, pakis haji. Nah, ini contoh gambarnya tumbuhan paku itu biasanya sporanya itu ada di bawah pohon, di bawah daun, di daun bagian bawah, tidak kelihatan kalau dari atas. Kalau kemudian dibuka itu ada bintik-bintik, itu adalah sporanya. Yang nomor 3 yaitu tunas. Tunas itu adalah tumbuhan baru itu muncul dari batang. Nah, kalau bambu, pisang, tebu, nah itu batangnya ada di bawah ya. Bambu itu batangnya di bawah, pisang itu juga batangnya ada di bawah tanah, sehingga muncul tumbuhan baru itu seolah-olah dari samping kanan kiri pohonnya ya, padahal itu dari batang pohon pisang kalau dilihat gambarnya. Yang keempat adalah akar tinggal atau disebut juga rizoma. Contohnya jahe, kunyit atau kunir, temulawak, temu giring, lengkuas, kencur dan lain-lain. Nah, ini gambar jahe seperti itu. Yang kelima yaitu umbi batang. Umbi batang itu seperti kentang, kemudian ubi jalar atau ketela rambat, gembili dan lain-lain. Nah, ini gambar kentang. Kentang itu kalau kita bagi 2 atau bagi 4 itu kemudian diletakkan di tanah, insya Allah akan muncul tumbuhan baru. Tapi berbeda dengan singkong ya, hati-hati. Singkong itu kalau kamu potong-potong kemudian kamu letakkan di tanah, apa yang terjadi? Singkong itu akan membusuk, tidak keluar tumbuhan baru. Karena singkong itu adalah umbi akar, sehingga umbi akar itu bukan merupakan alat perkembangbiakan. Jadi di buku SPS itu ada umbi akar itu tidak bisa untuk berkembang biak. Ini sudah kesepakatan dari guru-guru se-DIY itu bahwa umbi akar itu bukan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, ini ketela rambat juga demikian. Ini dipotong-potong juga akan muncul tumbuhan baru ya sebetulnya. Kemudian yang keenam adalah umbi lapis. Umbi lapis ini contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung. Nah, ini contohnya bawang merah itu berlapis-lapis umbinya. Kemudian tunas adventif. Tunas adventif itu berbeda dengan tunas yang tadi nomor 3 atau nomor 2 tadi, karena tunas adventif itu muncul tumbuhan baru itu bukan berasal dari batang tetapi dari akar atau dari daun. Yang muncul dari akar contoh tumbuhannya sukun, cemara, pinus, talok atau kersen. Nah, ini gambarnya seperti itu. Pohon cemara itu muncul tumbuhan baru dari akar. Nah, yang dari daun
contoh tumbuhannya cocor bebek, Sri Rejeki, Begonia, dan lain-lain. Nah, itu muncul tumbuhan baru ada di ujung-ujung daun ya. Yang kedelapan adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon itu adalah contoh tumbuhannya semanggi, stroberi, pegagan, arbei, rumput teki, dan lain-lain. Nah, itu ada stolon, itu semacam cabang yang membentuk tumbuhan baru. Ya, demikian mungkin pelajaran pada hari ini cukup sekian. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan akan kita bahas minggu depan. Nah, jadi setelah ini kalian akan mengerjakan soal-soal tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang sisa kemarin, perantara penyerbukan, kemudian ditambah dengan soal-soal perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang alami, bukan yang buatan. Tolong Google Form atau soal-soalnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.